Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi hadirin jamaah buku yang terhormat, mari kita pusatkan segala puncak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dan iman dan jaga itu Allah menganugerahkan segala hikmah kepada kita. Pada kesempatan siang hari ini tersedia satu tema yang ingin kita obrolkan bersama, yaitu mencari dan menggunakan rezeki wajib billah yang tersedia. Kata-kata rezeki ini sering kita dengar dan diucapkan bukan hanya oleh kaum muslimin di Indonesia, meskipun berasal dari bahasa Arab, sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Mencari rezeki, mendapatkan rezeki. Secara bahasa, rezeki itu artinya pemberian atau anugerah apa saja. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut rezeki. Tentang rezeki ini, bagi manusia ini menjadi suatu prasyarat sebagai manusia. Saya ingin mengajarkan diri untuk mendengarkan kembali bacaan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihi al-malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Al-hadis. Terjemahnya kurang lebih dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Pertama, menetapkan rezekinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Dan yang keempat, kecelakaan atau kebahagiaan. Al-Hadis. Hadirin sidang zuhur yang terhormat, hadis itu dapat dipahami sebagai
mengemukakan tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Ada dua fase yang dilalui dalam proses penciptaan. Pertama, fase proses penciptaan sebagai makhluk biologis, yaitu pertumbuhan dari setetes sperma menjadi darah, menjadi segumpal daging, masing-masing selama 40 hari. Jadi 3 kali 40 hari, 120 hari. Pada hari ke-120, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Nah, sejak ditiupkannya ruh oleh malaikat ini, proses penciptaan manusia itu masuk pada fase kedua. Pada fase ini dia berkembang dari sekedar makhluk biologis menjadi manusia. Ruh yang ditiupkan itu ada ruh kemanusiaan, bukan dalam konteks nyawa yang membuat dia hidup. Karena sejak berupa sel spermatozoa lalu menempel di hidung telur dan di dinding rahim, itu sudah hidup sejak awal. Ada ribuan, mungkin bahkan jutaan sel yang keluar ketika spermatozoa itu memancar dari laki-laki. Dari sekian banyak itu satu saja yang sampai ke hidung telur, ke dinding rahim, dan yang lainnya menjadi mati. Oleh karena itu, peniupan ruh adalah ruh kemanusiaan. Dia sejak itu menjadi manusia. Pada saat yang sama, sebagai konsekuensi ruh, ditetapkanlah 4 ketetapan, yaitu ketetapan tentang rezeki, ajal, amal, dan kebahagiaan serta kecelakaan. 4 ketetapan di atas adalah bersifat kualitatif yang menjadi ciri kemanusiaan. Sekaligus 4 ketetapan itu yang membedakannya dari makhluk biologis lainnya atau dari binatang primata lain. Yang pertama, ketetapan tentang rezeki, yaitu terkait dengan kualitas rezeki yang harus dicari dan digunakan oleh manusia. Di dalam ayat Al-Quran bertebaran bahwa rezeki manusia itu adalah rezeki yang halal dan thayyib. Disinilah dibedakan mulai antara manusia dengan makhluk biologis, yaitu ketetapan tentang rezekinya yang unik. Hal ini terkait dengan konteks hukum dan etika. Yang kedua, bahwa rezeki manusia itu harus bernilai sosial, tidak hanya bernilai individual, yaitu bahwa fungsi rezeki bukan hanya bermanfaat untuk kepentingan pribadi, tapi bermanfaat untuk orang lain secara sosial. Hadirin, apalagi kalau kita membaca surat Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Celakalah orang-orang wailun di ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Muhammad, atau pertanyaan itu juga mungkin ditujukan kepada kita. Wahai Muhammad atau wahai seluruh manusia, apakah kamu tahu orang yang melakukan tindakan palsu beragama atau beragama palsu, membohongkan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang membiarkan
yatim. Seorang yatim adalah seorang anak yang hidupnya terbelenggu untuk menghadapi masa depan, baik secara ekonomi, secara kasih sayang, dan lain sebagainya. Dia terkurung dalam satu situasi. Orang yang tidak peduli, bahkan tidak memikirkan atau tidak punya program apapun untuk membuka masa depan, mengangkat, mengentaskan anak yatim, adalah orang yang berbohong di dalam agama. Begitu keras, begitu mengerikan ancaman ini. Yang kedua, wala yahudu ala ta'amil miskin. Ia pun tidak punya pikiran, tidak punya usaha untuk mengentaskan orang-orang miskin, terutama dari aspek makanan, kebutuhan dasarnya. Hadirin sidang zuhur yang terhormat, ini menyangkut persoalan bagaimana rezeki itu mestinya bernilai sosial. Dan ketika itu tidak ada, maka keberagamaannya dipertanyakan. Kira-kira begitu. Kalau ayat tadi malah bukan hanya dipertanyakan, dia dinyatakan sebagai berbohong di dalam agama. Yang kedua, konsep tentang ajar yang ditentukan itu, ini terkait dengan kualitas hidup dan mati. Bukan soal ajar kapan dia mati saja, berapa umurnya yang akan ditempuh di dalam dunia. Kalau ajar hanya ukuran itu, soal kematian, keluarnya nyawa dari dasar ini, berapa tahun usianya, kapan dan di mana dia akan mati, itu gejala itu atau ketentuan itu sama dengan ketentuan binatang lainnya, dengan makhluk primata. Konsep aja bagi manusia bahwa kematian itu tidak hanya dibatasi oleh keluarnya nyawa dari jasad, tapi dibatasi oleh nilai, oleh manfaat, seberapa jauh ketika dia hidup memberi manfaat kepada lingkungannya, kepada manusia lain. Semakin banyak manfaat yang diberikan oleh manusia kepada lingkungan, semakin panjang umurnya. Ketika kita memanfaatkan sesuatu prestasi orang, sebut saja ada sesuatu yang masih kita manfaatkan, misalnya listrik yang ditemukan oleh seseorang entah sekian ratus tahun yang lalu, sebenarnya dia masih hidup secara sosiologis. Kita masih berinteraksi dengan dia lewat penggunaan hasil-hasil karyanya. Dia masih hidup. Secara eksplisit Al-Quran mengungkapkan wala tahunu limayyit talu fisabilillahi amwatan. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah. Di jalan Allah itu tentu di jalan ketika dia memberikan manfaat sebesar-besar kepada manusia. Amwat jangan disebut mati. Bapak dia masih hidup. Orang yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk lingkungan, untuk orang lain, maka secara kualitatif dia sudah mati sebelum mati. Yang ketiga, ketetapan tentang konsep amal, yaitu bahwa amal atau kerja adalah sebagai makna eksistensi manusia, sebagai arti kehadiran manusia di dunia ini. Di dalam surat Al-Mulk yang sering kita baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah lah yang membuat hidup dan mati. Hidup mati itu menjadi batu uji untuk menguji seberapa jauh manusia bekerja atau beramal lebih baik. Kalau Descartes, seorang ahli filsafat, mengatakan cogito ergo sum atau ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Melihat ayat surat Al-Mulk tadi, mestinya umat Islam mengatakan aku bekerja maka aku ada. Seseorang diukur tingkat keterhormatannya, diukur makna kehadirannya dari kerja, dari prestasi, bukan dari prestise. Hal-hal biasanya yang menyangkut soal keasal-usulan, warna kulit, turunan, bangsa, bahasa, seringkali dijadikan sebagai alat untuk mengukur keterhormatan orang. Maka di dalam Islam ukuran keterhormatan itu adalah kerja. Yang keempat tentang konsep kebahagiaan dan kecelakaan, bahwa manusia akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki jika relevan dengan petunjuk Allah. Demikian pula sebaliknya, manusia akan mendapat kecelakaan jika kebahagiaan yang dicarinya tidak relevan dengan petunjuk Tuhan. Itu yang pertama, bahwa rezeki menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Yang kedua, di dalam Al-Quran dikemukakan bahwa Islam tidak mengenal batas demarkasi antara kehidupan spiritual dengan kehidupan material. Tidak dikenal batas itu antara kehidupan rohania dan kehidupan material, karena semua pekerjaan yang dilakukan demi menaati perintah Allah dipandang sebagai perbuatan baik atau ibadah. Sama saja, sholat yang dilakukan seorang pelaku sholat, petani dia menggarap ladangnya, pengusaha pedagang berusaha, para pekerja bekerja di tempat kerjanya, itu adalah ibadah ketika itu dilakukan sejak niat sampai tujuannya sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi tidak ada beda, tidak ada garis yang membeda, garis demarkasi. Ini perbuatan spiritual, ini perbuatan material, duniawi, ukhrawi. Justru ketika kita melakukan membentangkan garis beda itu, kita sebetulnya sudah masuk pada satu cara berpikir sekuler pemisahan seperti itu. Di dalam Al-Quran dikemukakan dalam surat Al-Jumu'ah, idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan sholat, dalam konteks ayat itu sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah wabtaghu min fadlillah, dan banyaklah ingat kepada Allah supaya kamu beruntung. Ayat di atas merupakan pijakan normatif atas wajibnya bekerja, mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Bahkan sewaktu pelaksanaan ibadah haji, para jemaah haji diizinkan untuk berusaha, berdagang, melakukan urusan perniagaan selama dia melaksanakan ibadah haji, diizinkan. Demikian di dalam surat Al-Baqarah ayat 198. La junaha alaikum, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki dari hasil perniagaan karunia dari Tuhan. Ayat ini menghilangkan salah pengertian yang menganggap bahwa
melakukan usaha dagang atau berniaga yang bersifat keduniawian tidak diizinkan selama musim haji. Ini menunjukkan bahwa andai kata seseorang memperhatikan kaidah hukum atau syariat Allah, kemudian melakukan usaha dagang, menghidupi dirinya, sebenarnya dia sedang mencari karunia Allah dan sekaligus mencari ridho. Berdagang dan berniaga memperoleh dorongan semangat di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang mendorong orang untuk melakukan perniagaan, melakukan pencarian rezeki. Ayat-ayat itu ternyata secara antropologis orang Arab memang punya karakter budaya sentrifugal. Dia berputar keluar. Oleh karena itu kita kenal apa yang disebut dengan Arab diaspora, seperti Cina itu, China diaspora, Yahudi, India, punya budaya sentrifugal seperti itu. Budaya seperti itu kemudian memperoleh basi spiritualnya dari Al-Quran. Semakin keras semangat orang Arab untuk keluar dari tanah airnya. Oleh karena itu tidak terbalik. Bagaimana Islam itu cepat tersebar dalam waktu yang singkat ke seluruh dunia karena dia dibawa atau berbasis budaya sentrifugal. Mungkin berbeda ya dengan budaya kita ya. Lingkarannya ke dalam saja kan. Sedikit-sedikit pulang kampung. Sedikit kita selalu ingat tanah air dan pusatnya selalu berpulang. Ketika di saat puncak itu di hari Lebaran ditandai dengan kegiatan yang paling spiritual deh, kita sebut begitu, yaitu mudik. Mudik itu menjadi sesuatu yang utama di dalam budaya kita. Berbeda dengan budaya Arab. Tidak ada budaya mudik. Yang ada itu budaya keluar, budaya mengarungi lautan, budaya mengarungi padang pasir, mengunjungi semua negara. Sampailah Islam pada Bandung ini itu dengan semangat budaya itu. Dan semangat budaya itu juga didorong oleh banyaknya perintah-perintah dalam Al-Quran untuk bertualang mencari rezeki di bumi Allah ini. Oleh karena itu pencarian rezeki adalah sesuatu yang sentral di dalam Islam dan pengelolaannya juga sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dengan keras menjadikan ini sebagai ukuran benar atau berpalsunya seseorang beragama. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan di siang hari ini.